Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nuryati di YouTube channel. Video kali ini saya bahas untuk para lulusan terbaru ataupun yang sedang mencari pekerjaan sebagai admin kantor. Di video ini saya bikin video bagaimana cara untuk melakukan atau melaksanakan tes komputer bagi seleksi admin kantor. Jadi buat kalian semua yang lagi mencari pekerjaan sebagai administrasi, staf admin, hal ini adalah kunci di mana apabila kalian dites, kalian bisa mengerjakannya dengan cepat. Jadi ada 11 cara atau jurus-jurus atau rumus di Excel apabila kalian diberikan ujian tes komputer. Dari membuat tabel, dari rumus rata-rata, dari rumus penjumlahan, dari rumus VLOOKUP yang sederhana, dan rumus-rumus lainnya. Jadi simak video ini dari awal hingga akhir, dan semoga kalian bisa diterima bekerja dengan hasil tes yang baik. Jangan lupa selain untuk belajar komputer juga, kalian tetap pelajari juga untuk bagaimana wawancara yang baik, dan juga bagaimana mengerjakan tes psikotes yang baik dan benar. Kalian bisa searching di tempat yang lain juga untuk psikotes dan lain-lainnya. Jangan lupa juga untuk tetap support dan dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe, serta tekan loncengnya untuk bisa dapat update video terbaru dari saya. Mari kita mulai tutorial tes admin kantor. Yang pertama kita membuat tabel. Untuk membuat tabel pertama-tama kita pastikan simpan file. Seperti biasa, file save as, simpan filenya. Saya anggap kalian sudah bisa untuk simpan file ya. Yang pertama kita buat adalah title headernya, misalnya PT-nya apa. Kemudian kita tulis judulnya. Kita ketikkan nama judul filenya. Misalnya data karyawan, periodenya misalnya tahun 2022. Ingat, judul harus berbeda sendiri, dipertebal, klik bold, kemudian hurufnya harus lebih besar dibanding yang lain. Ketikkan saja 14. Kemudian cara membuat tabel, pastikan space 2 baris untuk membedakan judul dengan tabel. Di sini kita membuat tabel. Kertas kerjanya menunjukkan apa? Ada beberapa kolom dan juga ada yang di merger. Kemudian ada 33 baris. Kita buat dulu, isinya dulu saja. Nomor, nama karyawan, nik, jenis kelamin. Kita ketikkan saja. Nomor, nama karyawan, jenis kelamin, kemudian pendidikan dan data gaji. Pendidikan, ketikkan saja dulu, nggak apa-apa berantakan. Data gaji, di bawah data gaji itu ada beberapa kolom ya. Contohnya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi. Kita ketikkan saja gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan atau disingkat ya, komunikasi. Ini tadi disingkat saja. Kemudian transport, meal, dan total gaji. Kemudian transport, meal, dan total gaji. Baik, ini data masih berantakan. Kita sorot dari awal hingga kolom akhir. Double klik saja di antara garis ini. Dia akan menyesuaikan besaran kolomnya. Kemudian kita sesuaikan sendiri lagi. Nomor itu kecil saja, nama karyawan agak besar, jenis kelamin dan pendidikan agak besar sedikit. Kemudian data ini dirata-ratakan saja sama. Oke, baik. Kemudian data gaji kita sorot dari gaji pokok sampai total gaji, klik merger.
Oke, ini adalah judul tabel. Jadi kita harus perbesar, mungkin angkanya 12, lebih besar dibanding isi tabel. Kemudian kita klik bold, dipertebal. Kemudian kita beri warna judul tabelnya, misalnya biru atau pink, terserah ya, misalnya biru. Kemudian kita sorot dari atas hingga bawah, dan kita buat tabel pakai ini saja, menu border, klik yang table all border. Untuk memerger dari nomor hingga pendidikan, caranya pastikan kursor di nomor, sorot ke bawah, tekan CTRL di keyboard, kemudian nama karyawan ke bawah disorot, kemudian jenis kelamin disorot ke bawah, kemudian pendidikan disorot ke bawah, kemudian klik merger. Oke, langsung jadi ya, ini sudah merger. Oke, ini adalah tabel yang sudah siap kita isi. Jadi untuk poin nomor 1, tabel sudah selesai. Rumus kedua yaitu nomor urut. Di sini ini adalah hal paling mudah menurut saya ya. Jadi kalian harus mempelajari ini karena apa? Mungkin kalau cuman 1 sampai 10 kalian bisa mengetik manual 1, 2, 3 sampai 10. Tapi kalau datanya sampai 1000, 2000, 5000, apa kalian ingin mengetik 1 sampai 1000? Tidak mungkin kan ya? Makanya ini hal mudah tapi memang sangat penting. Jadi untuk rumus nomor urut ada beberapa cara, mungkin saya sampaikan 2 cara saja. Yang pertama, untuk nomor pertama kan tanda kutip 1, kemudian angka 1, enter. Begitu sudah selesai, kita tekan, tarik sorot ke bawah sampai dengan tabel terakhir, kemudian lepaskan. Nah, ini sudah otomatis nomor 1 sampai 26. Begitupun kalau ingin data 1000, caranya sama, tekan sorot sampai bawah hingga angkanya misalnya 1005 atau 1010 atau 2000 atau 5000. Ini adalah cara pertama dengan menggunakan tanda kutip. Oke, saya hapus ya. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan rumus tambah. Yang pertama sama dengan 1 dulu, jadi harus ada 2 pengisian ya. Kemudian yang kedua, untuk nomor 2 sama dengan kursor alihkan ke angka 1, kemudian ketikkan tambah, kemudian ketikkan 1. Jadi artinya adalah kolom sebelumnya ditambah 1 dan seterusnya, kemudian enter. Ini caranya sama. Di nomor 2 ini di sudut bawah tanda plus, sorot, tahan sampai ke bawah, kemudian sampai data terakhir, lepaskan. Angkanya sama 26. Cuman untuk yang versi kedua ini agak beresiko, jadi saya lebih menyarankan dengan menggunakan tanda kutip. Baik, demikian untuk nomor urut. Rumus ketiga yaitu penjumlahan otomatis atau summary ya. Di sini ada yang perlu diperbaiki. Setelah kita menginput semua data sesuai dengan kertas kerja, ini angka ini belum format accounting ya. Jadi kita sorot dulu dari atas sampai bawah, kemudian klik di sini, pilih more accounting format. Di accounting, menu accounting, di simbol pilih Indonesia, RP Indonesian. Cari RP Indonesian ya, ini RP Indonesian. Kemudian decimal place-nya kosongkan saja 0, agar kita untuk 2 poin di belakang tidak perlu ya, karena nanti itu menghabiskan kolom ya. Kemudian klik OK. Baik, ini hasilnya jadi jelas ya, dalam bentuk rupiah nilai 20 juta, kemudian transport 4 juta, kemudian meal 2 juta. Kemudian rumus ketiganya ini yaitu di total gaji kita harus menjumlahkan. Ketikkan sama dengan, kemudian ketik sum, di sini akan otomatis muncul. Pilih yang sum, kemudian double klik, kemudian sorot yang ingin dijumlahkan dari gaji pokok ke kanan sampai meal, kemudian tutup kurung, enter.
Nah, jadi dari gaji pokok sampai mil atas nama karyawan Aidan, total gaji 30.500.000. Penjumlahan yang lainnya tidak perlu mengulangi hal tersebut, cukup di pojok bawah ada tanda plus, tahan dan sorot ke bawah. Sampai sini ya. Kemudian lepaskan. Makanya rumus ini otomatis, maupun datanya ada 1000, gunakan dengan sistem seperti itu. Buat rumus satu kali, kemudian copy paste dengan sorot tanda plus ke bawah. Ini tadi penjumlahan mendatar ya, dari kanan ke kiri. Kemudian begitu juga maupun dari atas ke bawah, caranya sama. Ketikkan sama dengan ketik sum. Di sini ada double klik, sorot dari atas sampai bawah, di atas kolom yang sedang kita buat rumus ya, tutup kurung, enter. Baik, sudah jadi. Untuk rumus di sampingnya sama, cukup di pojok bawah ada tanda plus, ditahan, geser ke kanan, lepaskan. Jadi ya, ini adalah rumus sum. Rumus keempat yaitu mengetahui rata-rata atau AVG, average ya. Jadi kita sudah punya data dan kita dipertanyakan berapa rata-rata gaji karyawan berdasarkan kertas kerja ini. Jadi total gaji kita sudah memiliki datanya, kita cari rata-ratanya. Rumusnya adalah sama dengan ketikkan AVG, ini akan muncul average, double klik average, kemudian sorot data dari karyawan Aidan, total gajinya sampai dengan karyawan Zahid ya, sampai sini. Kemudian tutup kurung, enter ya. Jadi kita bisa tahu berapa sih rata-rata gaji karyawan PT ini. Rata-ratanya adalah 12 juta. Itu adalah cara menghitung rata-rata. Rumus yang kelima yaitu rumus konta. Jadi rumus konta ini fungsinya untuk mengetahui berapa banyak yang kita hitung. Contohnya ya, kita buat sama dengan ketikkan konta, pilih double klik konta, sorot dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung, enter. Baik, 24. Berarti data dari atas hingga bawah ada 24. Kosongnya itu ada 2. Benar ya, ini kan 26 dikurang 2 ada 24. Begitupun sebelahnya. Pojok kiri ada tanda plus, tahan, geser ke kanan, enter. Itu adalah rumus konta. Yang keenam adalah rumus CONIF. Jadi untuk mengetahui jumlah kriteria tertentu. Contohnya ada pertanyaan, berapa jumlah karyawan jenis kelamin laki-laki? Berapa jumlah karyawan jenis kelamin perempuan? Berapa jumlah karyawan dengan lulusan pendidikan S1? Di sini kita bisa tahu dengan cara rumus CONIF. Contohnya, untuk mengetahui data laki-laki ya, sama dengan CONIF, pilih CONIF, double klik, kemudian sorot dari atas sampai bawah jenis kelamin, kemudian di sini koma, tanda kutip 2, ketikkan L huruf besar, tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung, enter. Baik, 14 ya, berarti laki-laki ada 14. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul. Kemudian untuk perempuan rumusnya sama, kita copy paste saja, tinggal kita ganti. Ininya pasti bergeser ya. Untuk rumus kita geserkan, huruf L ini kita ganti P, kemudian enter. Ada 12. Jadi CONIF itu untuk menghitung atau menjumlahkan untuk kriteria tertentu. Ketujuh yaitu rumus upper, artinya memperbesar huruf.
Contohnya ini ya, ini kan data Aidan, Alkas, Basilia. Ini ada huruf besar, ada huruf kecil. Kita ingin mengubahnya menjadi huruf besar semua. Caranya sama dengan ketikan upper, ada ya, double klik, sorot teks yang ingin diubah. Pilih, kemudian tutup kurung, enter. Ya, berubah ya. Begitupun untuk karyawan, nama karyawan yang lain ingin dibuat huruf besar semua seperti biasa. Begitu rumus pertama sudah benar, pojok bawah ada tanda plus, tahan dan sorot ke bawah, lepaskan. Ya, sudah benar semua ya, huruf besar semua. Ini adalah rumus upper. Rumus ke-8, rumus lower, hampir sama dengan rumus upper. Di sini udah ada data yang harus kita ubah. Ini ada huruf besar, huruf kecil. Kita ingin membuatnya menjadi huruf kecil saja. Ketikkan sama dengan, ketik lower, sudah ada ya. Double klik lower, sorot yang teks yang ingin diubah, tutup kurung, enter. Berubah ya, jadi huruf kecil semua. Begitupun dengan data lainnya, sorot saja ke bawah, otomatis berubah jadi huruf kecil semua. Ini adalah rumus lower. Rumus ke-9 yaitu proper. Proper itu rumus dimana kita ingin membuat teks itu huruf pertamanya adalah huruf besar. Contohnya ini huruf kecil semua. Kita ingin kata Aidan ini huruf A-nya yang pertama huruf besar. Rumusnya sama dengan, ketik sama dengan, ketikkan proper, sudah ada ya, double klik proper, pilih teks yang ingin diubah, tutup kurung, enter. Nah, Aidan huruf A pertamanya huruf besar ya. Begitu pula dengan nama yang lainnya. Jika rumusnya ingin sama, untuk proper, sudut bawah ada tanda plus, tahan, sorot ke bawah, lepaskan. Oke, sudah ya. Jadi huruf pertamanya huruf besar semua. Ini adalah rumus proper. Rumus ke-10 yaitu rumus if. Jadi di sini pertanyaannya ingin membedakan kalau gajinya di bawah 10 juta itu termasuk non-staff, tapi kalau gajinya di atas 10 juta termasuk staff. Rumusnya yaitu kita ketikkan sama dengan if, double klik if, kemudian ini datanya kita klik, kemudian kurang dari 10 juta. Karena di sini bentuknya koma ya, bukan titik koma, jadi kita ketikkan koma. Kalau di komputer kalian titik koma, ketikkan titik koma ya. Kemudian kita buat tanda kutip 2, ketikkan non-staff. Jadi logical testnya itu kalau di bawah 10 juta termasuk non-staff. Berarti pilihan kedua, koma lagi, kalau di atas 10 juta, tanda kutip 2 termasuk staff. Tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Nah, jadi ya, jadi karena gajinya 30.500.000 di atas 10 juta berarti termasuk staff. Seperti biasa untuk data yang lainnya kita cukup di pojok bawah ada tanda plus, ditahan, sorot ke bawah, lepaskan. Otomatis ya. Nih, ini gajinya 9.600.000 termasuk non-staff, gaji 5.700.000 termasuk non-staff, gaji 13 juta termasuk staff. Jadi otomatis ya, mau ada data 5.000 cukup lakukan hal seperti itu. Itu adalah rumus if. Rumus terakhir, rumus ke-11 yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini kita buat yang VLOOKUP dulu. VLOOKUP misalnya fungsinya kita mau membuat slip gaji contohnya ya. Jadi kita hanya tahu nama Aidan, kita harus isi jenis kelamin hingga total gajinya berapa. Di sini kita gunakan rumus VLOOKUP. Ketikkan sama dengan VLOOKUP, muncul, double klik VLOOKUP-nya, kemudian klik FX. Di sini tabelnya jangan sampai hilang ya, jangan sampai dikecilkan. Lookup value-nya kita cari di sini Aidan, atau boleh pakai data ini Aidan. Kemudian tabel array-nya dari Aidan hingga ke bawah hingga total gaji terakhir disorot, kemudian lepaskan. Kemudian kolom indeks yang kita tanya jenis kelamin itu nomor 1, 2, kolom kedua.
kemudian ketikkan false, kemudian oke. Jadi ya, L, Aidan jenis kelamin L. Begitupun untuk rumus ke bawahnya, kita nanti cukup ganti kolom keberapanya saja. Tapi jangan lupa kita pastikan dulu penggunaan tanda dolarnya ya, aktif. Oke, kita copy, kemudian sorot ke bawah, klik kanan, FX formula ya. Oke, baik, ini rumusnya sudah jadi tetapi belum tepat. Kita buat di sini, kita ganti ini kolom kedua, kita ganti kolom ketiga, enter. Kemudian yang bawahnya lagi kita ganti kolom 2 nya jadi kolom 4, enter. Kemudian bawahnya lagi kita ganti menjadi kolom 5, enter. Kemudian bawahnya lagi kita ganti kolom 6 hingga total gaji ya. Lakukan hal yang sama. Ini cara cepat ya. Oke. Ya, baik. Kemudian kita rapihkan, kita buat tengah, dan untuk rupiahnya kita rubah menjadi Rp Indonesia. Oke. Nah, sudah jadi ya untuk rumus VLOOKUP. Di sini kita rubah, misalnya ganti namanya, kita ganti Garneta. Otomatis di bawahnya akan berubah. Ya. Ganti lagi misalnya Handaru. Otomatis bawahnya sudah berubah. Baik. Ini adalah rumus VLOOKUP. Selanjutnya rumus HLOOKUP. HLOOKUP itu berarti data sumber yang kita miliki bentuknya horizontal ke kanan ya. Nih, tunjangan jabatan untuk S2 sekian, S1 sekian. Kemudian kita mau isi, misalnya Aidan dia S2, berapa sih tunjangan jabatan, berapa sih transportnya, berapa sih mealnya, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Contohnya kita gunakan rumus HLOOKUP, sama dengan HLOOKUP FX, klik FX, kemudian lookup value-nya kita punya data S2, kemudian table array-nya yaitu data sumber di sini ya, data HLOOKUP. Kita sorot dari description sampai dengan yang terakhir, satu table. Jangan lupa diberi tanda dolar. Kemudian untuk indeksnya, untuk tunjangan jabatan itu baris atau row ke-2. Kemudian false. Oke. Baik. Ya. Ini S2 tunjangan jabatannya 2 juta, betul. Untuk data karyawan lainnya seperti biasa, di pojok bawah kita sorot sampai bawah. Paskan otomatis ya. Begitu juga untuk tunjangan komunikasi, transport dan meal, kita copy paste saja, copy pastenya FX formula, kita ubah di sini. Dan untuk item value-nya kita kesampingkan. Seperti biasa kita sorot ke bawah. Baik. Begitu juga dengan transport, kita copy paste. Kita ubah jadi row ke-4, di sininya kita geser lagi untuk E8-nya ya. Di sini jadi D8. Sorot juga sampai bawah. Oke. Jadi bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP sudah tahu ya. Ya, demikianlah untuk 11 rumus untuk staf admin kantor. Semoga bisa kalian pahami dan kalian cepat dapat kerja. Terima kasih sudah menyimak videonya hingga akhir. Semoga kalian bisa mempelajari untuk beberapa rumus-rumus atau kunci untuk mengerjakan tes admin kantor ya.
Dan juga bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan, semoga dengan doa, ikhtiar dengan belajar tutorial, ikhtiar dengan mempelajari psikotes, ikhtiar dengan cara melatih diri untuk melakukan interview, semoga kalian bisa segera diterima bekerja. Dan jangan lupa ketika sudah bekerja, pastikan skill kalian terus dilatih dan terus ditingkatkan. Jangan lupa tetap like, komentar yang positif, subscribe, dan tekan loncengnya untuk bisa dapat update video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.